Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, melakukan perjalanan. Pada pagi hari ini saya akan bacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Neraka jahanam disediakan untuk orang-orang kebanyakan dari jin dan manusia yang mempunyai otak tidak mau menggunakan untuk berpikir yang benar, yang mempunyai mata tidak mau melihat kebesaran Allah, yang mempunyai telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itulah orang yang lalai. Pak Ibu saudara sekalian, kemarin memang sudah saya bacakan juga ayat ini, cuma terbalik bacanya. Saya baca azanun dulu baru a'yunun, padahal a'yunun dulu. A'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manusia yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, artinya mereka mendengarkan hal-hal yang lain yang dapat menyesatkan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, petunjuk tersebut misalnya di kalangan orang Yahudi menyebut nama Allah. Karena di dalam Ten Commandments, 10 firman Tuhan itu disebutkan antara lain jangan menyebut nama Allah secara sia-sia. Jangan menyebut nama Allah itu secara sembarangan. Orang Yahudi memanggil Allah itu dengan Yahweh. Nah, setelah diteliti terupanya karena orang Yahudi ini ratusan tahun tinggal di Mesir, Yahweh itu bukan bahasa Yahudi, tapi bahasa orang Mesir. Yahweh itu artinya Jehovah atau Dewa Bulan artinya. Nah, Yahweh ada ya-nya itu artinya dewa. Ya, itu dewa. Jadi haleluya itu artinya puji Dewa Bulan. Nah, jadi ada Yahweh. Kalau dalam bahasa Arab Yahweh Yahuwah, hei dia yang maha dia. Dia itu siapa? Tidak disebutkan namanya langsung di dalam kitab-kitab orang Yahudi. Kenapa? Karena takut orang akan menyebutnya secara sia-sia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa hubungannya nama dewa-dewa di Mesir dengan sebutan Yahweh atau Yehovah di dalam agama Yahudi, dalam bahasa Yahudi? Ternyata karena orang Yahudi ini lama membangun piramid di Mesir, diperbudak oleh Firaun sampai Nabi Musa yang membawa keluar dari Mesir. Jadi bahasa-bahasa Mesir ini terkontaminasi atau paling tidak berasimilasi dengan bahasa Yahudi. Nah, orang Yahudi tadi mengambil istilah kepercayaan nenek moyang orang Mesir, Yehovah. Itu artinya dewa bulannya orang Mesir. Kenapa orang Mesir itu mengagungkan dewa bulan? Karena di padang pasir itu yang kelihatan hanya padang pasir, piramid, batang kurma, kemudian bulan. Nah, itu. Jadi hal ini bagi orang Mesir dewa. Nah, kemudian kalau siang hari ya ditambahlah dengan matahari. Namanya Dewa Mitra.
Jadi dewa bulan namanya Yehova, dewa matahari namanya Mitra. Nah, tapi ini satu buku bacaan saya dari M. Hashim. Nah, itu ada sejarah dari Mesir kuno. Apakah demikian? Ya, kita masih terus belajar, masih terus membaca, karena yang saya ucapkan ini tidak mutlak benarnya. Ini baru analisis. Nah, karena itu mari kita senantiasa melakukan Iqra, banyak membaca. Kalau di Indonesia ini ada program literasi. Nah, program literasi itu diterapkan di sekolah-sekolah, membaca buku-buku di luar mata pelajaran. Nah, rupanya kegiatan literasi ini sangat erat hubungannya dengan perintah membaca di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi cocok, sesuai lah Indonesia yang mayoritas umat Islam, diterapkan kewajiban sekolah-sekolah melakukan pendidikan literasi, sangat sesuai sekali. Kenapa? Karena perintah pertama dari ayat Al-Qur'anul Karim kepada umat Islam adalah membaca, yang bunyinya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Nah, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, nama Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah, kita membaca itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui alam lingkungannya. Maka kalau kita lihat ayat yang pertama turun itu Iqra, nah, itu perintah. Dalam kaidah bahasanya disebut dengan fi'il amar. Jadi mufrad, setiap individu. Iqra, kalau rame-rame Iqra'u, bacalah. Kalau baca wanita saja yang membaca, perintahnya Iqra'i. Kalau laki-laki Iqra, karena Nabi Muhammad SAW laki-laki, maka ayat yang turun itu bunyinya Iqra. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Siapakah nama Allah yang menciptakan kamu itu? Ya, Allah itu namanya. Qul innani anallah. Jadi jangan ada yang bertanya lagi, Allahmu namanya siapa? Ya, Allah itu namanya. Lalu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik itu adalah sifatnya. Sifat Allah itu Maha Pengasih Ar-Rahim, Maha Penyayang Ar-Rahman, Maha Memiliki Al-Malik, Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minun Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya bersunat. Orang yang tidak bersunat harus disingkirkan dari muka bumi, harus dilenyapkan. Kitab Kejadian namanya, Kitab Kejadian pasal 17 ayat 14. Siapa yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari muka bumi. Nah, lain lagi kalau Injil Barnabas mengatakan orang yang tidak disunat lebih bagus kambing katanya daripada manusia yang tidak bersunat. Bahkan yang lebih sadis lagi, lebih bagus singa, serigala daripada orang yang tidak bersunat. Tapi Injil Barnabas ini tidak diakui oleh sebagian umat-umat Nasrani di dunia. Jadi hanya untuk pengetahuan saja. Tapi yang pasti di dalamnya ada perintah, ada kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah tentang bersunat atau khitan. Jadi katanya lebih mulia anjing daripada orang-orang yang tidak bersunat. Oh ya Allah, itu kitabnya Kitab Barnabas pasal 22 ayat 11. Nah, ternyata banyak lagi Injil-Injil yang kita tidak tahu selama ini. Ada Injil Thomas, Injil Barnabas atau Injil Barnaba, dan banyak yang lain-lain lagi. Tapi yang jelas umat Islam beriman kepada seluruh kitab suci, ya termasuk Taurat dan Injil. Nah, cuma Injil ini
harus diperhatikan mana yang asli, yang tidak asli, mana yang dirubah, mana terjemahannya yang salah. Demikianlah Bapak dan Ibu yang terhormat, satu kajian singkat pada hari ini akan disambung dengan kajian-kajian berikutnya. Sedangkan yang sementara pada pagi hari ini sifatnya hanya secara umum, hanya judul-judulnya saja. Nanti secara mendalam detail akan kita sambung dengan kajian-kajian berikutnya. Kita nanti membuka Al-Quran, membuka kitab Bible, dan juga buku-buku ilmu pengetahuan. Nah, demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, Astagfirullah. Telah masak, Pak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala abaihim kaburat kalimatan takhruju yaquluna illa kadhiba. Masya Allah, nangka batangnya kecil tapi buahnya banyak sekali. Masya Allah, satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'alhu sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Nabi Yusuf yang ganteng, cucu Tok Yusuf, cicit. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, mantap. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم.